Meditasi adalah kegiatan untuk menjernihkan pikiran. Orang-orang yang melakukan meditasi berharap dengan pikiran yang jernih dan sehat, maka tubuh juga akan ikut sehat. Biarpun kesannya sepele, tapi kegiatan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Teman-teman yang mau meditasi, carilah tenaga ahli yang terpercaya agar kita tidak mengalami kejadian seperti di kasus ini. Ada seorang perempuan yang menjadi korban seorang ahli spiritual amoral di sebuah kegiatan yang bertema pemulihan jiwa. Ahli spiritual ini mencekoki korban dengan ramuan herbal pembuat mabuk dengan alasan untuk membantu menjernihkan jiwanya korban. Padahal saat itu ketika korban dalam keadaan separuh sadar, ahli spiritual ini melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Dan usut punya usut, ternyata selama ini sudah ada banyak sekali korban dari si pelaku. Tapi para korban ini nggak sadar kalau mereka itu sudah jadi korban kekerasan seksual. Gara-garanya, para korban ini sebagian besar sudah 100% percaya, bahkan mendewakan si ahli spiritual ini. Kedengarannya kayak kultus aliran sesat ya. Bagaimana kejadiannya? Mari kita simak. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Korban ini sebut saja namanya Becky. Usianya 25 tahun dan seorang perempuan yang tinggal di kota besar. Becky ini punya hobi yang cukup unik, yaitu meditasi. Karena seperti yang saya bilang tadi, Becky kan tinggal di kota besar. Sehari-hari dia bergelut dengan kemacetan, terus juga pekerjaan yang gak ada habis-habisnya. Dan Becky ini menganggap meditasi itu adalah cara paling simpel supaya dia bisa healing. Mulai dari yoga, pilates, dan segala macam itu sudah pernah Becky coba. Sampai satu hari Becky ini mulai cari-cari nih, dia pengen ya melakukan meditasi yang gak biasa. Dan Becky ini menemukan ada iklan tentang semacam camp yang temanya itu liburan sambil spiritual healing. Dia dapat ya iklan itu di salah satu media sosialnya. Dan iklan tersebut itu menjanjikan siapapun yang ikut kegiatan ini nanti akan mengalami ya kebangkitan spiritual, ya pokoknya pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Pokoknya luar biasa banget deh ini, pokoknya camp ini tuh pencerahan, kebangkitan spiritual, kata-kata semacam itu ditulis dengan huruf-huruf besar di selebaran iklan tersebut. Liburan yang dimaksud ini adalah kegiatan menginap di sebuah desa terpencil selama kurang lebih 1 minggu. Dan nanti di desa ini setiap peserta akan dibimbing untuk mengikuti serangkaian ritual pembersihan jiwa berupa meditasi dan penyembuhan yang akan dipimpin oleh seorang ahli spiritual yang disebut dengan shaman. Nah, di situ Becky baca-baca terus, ada banyak sekali testimonial positif dari orang-orang yang pernah ikut camp tersebut. Ada yang bilang setelah saya ikut camp ini, saya merasa kecerdasan saya itu meningkat. Saya lebih bisa ya belajar dengan benar. Pokoknya segala macam yang saya baca di sekolahan itu lebih gampang tertangkap. Ada juga yang bilang setelah mengikuti camp ini, saya tuh merasa lebih produktif dalam bekerja. Pokoknya semua testimonial itu sangat-sangat positif. Dan bahkan ada yang mengklaim setelah saya ikut kegiatan spiritual ini, itu saya bisa membayangkan apa yang mau saya capai dan tahu-tahu kecapai aja. Dan semua itu berkat kegiatan di camp spiritual ini. Nah, si Becky ini juga kemudian mulai tertarik nih. Wah, apalagi sih tertulis bahwa ada yang bisa sembuh dari trauma di masa lalunya. Mereka bilang saya tuh udah ke psikiater, ke sana ke sini, tapi saya nggak pernah merasa sembuh dari trauma masa lalu saya. Dan saya cuma bisa perlu 1 minggu di camp ini dan semuanya sembuh, saya menjadi orang yang baru. Nah, gara-gara testimoni yang sangat menggiurkan ini, Becky akhirnya langsung mendaftar. Dia bayar sejumlah uang untuk pendaftaran agar dia bisa ikut kegiatan tersebut. Salah satu syarat dalam mengikuti kegiatan camp ini adalah setiap peserta tidak boleh menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun selama 1 minggu penuh. Dan waktu itu Becky juga sempat bilang nih ke teman-teman kantornya, ke atasannya, kalau selama 1 minggu ini dia tidak akan bisa dihubungi. Dan di hari H, Becky ini berangkat dengan perasaan yang sangat-sangat antusias. Dan waktu dia berkumpul dulu sebelum berangkat, semua alat komunikasi itu, handphone, segala macam itu dikumpulkan di ketua grupnya. Tapi waktu ini tuh Becky sempat ngeliat ada yang ganjil karena razia untuk alat komunikasi ini kok kayak ketat sekali. Dan ternyata nggak cuma handphone aja nggak dikumpulkan, tapi juga dompet.
Dompet, uang, dan segala macam dikumpulkan ke ketua grup. Dengan janji nanti akan dikembalikan setelah selesai kegiatan. Tujuannya apa? Kata si ketua grupnya ini supaya nanti kalian itu nggak kepikiran hal-hal yang berbau duniawi. Kayak handphone, uang, dan segala macam. Pokoknya selama 1 minggu ini kalian akan mengalami kebangkitan spiritual. Untuk mencapai kebangkitan spiritual itu kalian harus putus kontak dengan segala macam hal-hal yang berbau duniawi. Oke lah, akhirnya Becky pun menyerahkan dompet dan handphonenya tadi ke ketua grup. Mereka kemudian berangkat dengan menggunakan bus dan akhirnya mereka sampai ke lokasi kegiatan, yaitu ada sebuah desa yang terletak di tengah perbukitan. Waktu Becky pertama kali sampai ke desa ini, dia ngerasa desa ini kok kayak terpencil banget ya, tapi alamnya sangat asri. Semuanya masih hijau, udaranya masih segar, dan jangankan yang namanya handphone, di desa itu aja listrik masih jarang. Becky mikir ya, saya sih nggak keberatan ya misalkan suasananya asli seperti ini, tenang, damai. Mau 1 bulan saya di sini nggak pakai handphone, nggak disuruh bawa uang pun nggak apa-apa deh. Saya betah kok di sini. Dan saat itu mereka dikumpulkan di semacam balai desa dan ada seorang laki-laki berusia kurang lebih 50-an tahun yang mengaku sebagai seorang syaman atau si ahli spiritual. Dan syaman inilah yang akan memimpin kegiatan. Katanya Becky waktu pertama kali dia lihat wajahnya syaman itu kelihatan seperti orang yang betul-betul tenang, terkendali, dan betul-betul kayaknya si syamannya ini tuh orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Setiap kata-katanya itu nadanya tenang, terus juga kata-kata hipnotis, dan setiap kali syaman ngomong pasti ada 1-2 kalimat ya filosofis yang bisa membuat Becky terkagum-kagum. Kok bisa ya orang tuh pikirnya segini jernihnya, setiap katanya itu mengandung kebijakan-kebijakan yang bisa mencerahkan jiwa. Ya, kurang lebih itulah yang dirasakan Becky pada saat itu. Becky ini merasa tersanjung karena waktu si syaman ini dia ngasih pengarahan, mereka akan ngapain aja, tiba-tiba si syaman ini ngeliatin si Becky agak lama. Syaman ini kemudian mendatangi Becky, dia ngeliat langsung ke matanya Becky, dia bilang, saya bisa lihat kalau kamu ini punya potensi yang sangat besar ada di diri kamu. Tapi sayangnya selama ini potensi ini tuh kayak ketutup. Kamu tinggal di kota ya? Si Becky jawab iya. Ya pantas saja, gara-gara kamu tuh terlalu banyak berurusan dengan hal-hal duniawi, maka potensi besar kamu ini tertutup. Kamu tenang aja, hari ini juga saya berjanji sama kamu, saya akan membimbing kamu untuk bisa mendapatkan pencerahan jiwa dan kamu bisa menggunakan kekuatan terpendam yang selama ini ada dalam diri kamu. Dan dari total sekitar 7 orang peserta, ada 2 orang yang akhirnya menjadi murid pilihan si syaman tadi. Satunya Becky, satu lagi perempuan yang sebut saja namanya Anna. Anna ini seumuran dengan Becky. Si Anna ini dengan bangga bilang, ini aku kedua kalinya ikut camp pencerahan jiwa ini. Pokoknya kamu kuncinya cuman percaya, berserah 100% ke si syaman ini. Nanti kamu akan mengalami ya namanya kebangkitan spiritual yang luar biasa. Dan malam itu setelah mereka makan malam bersama dengan warga, mereka mulai diajak untuk ikut ritual yang pertama. Katanya Becky saat itu mereka diminta duduk membentuk lingkaran dan syaman ini mulai baca-baca mantra. Waktu mendengar mantra itu, Becky merasa damai, sekalian merasa kayak terhipnotis, dan tahu-tahu si syaman ini membagi-bagikan ada semacam batok kelapa yang ada isinya itu semacam ramuan. Katanya kalian pelan-pelan minum ini sambil kalian ikutin mantra saya dalam hati. Setelah Becky ini minum ramuan yang dikasih syaman tadi, dia bilang rasanya benar-benar luar biasa. Saya tuh ngerasa damai bukan main. Pokoknya puncak kedamaian yang saya rasa tuh saat saya minum minuman tadi. Dan saya tuh ngerasa kayak betul-betul terlepas dari badannya saya, tapi saya tuh kayak ya dibimbing untuk pelan-pelan jiwa saya yang tadinya resah itu mulai pulih. Dan katanya Becky ini sempat juga kayak ngelihat potongan-potongan trauma di masa lalunya ya, pengalaman buruk kayak patah hati, pertengkaran dengan teman-temannya, pokoknya pengalaman yang bikin dia sakit hati. Tapi saat itu tuh kayak dia ngerasa baik-baik aja saat dia mengingat ya ingatan-ingatan yang menyakitkan itu. Katanya Becky saat itu saya ngerasa bener nih, saya nggak salah pilih kegiatan, saya nggak salah pilih liburan, saya akan sembuh dengan melewati camp ini. Dan pada saat Becky bangun, dia ngerasa wah badannya segar, walaupun dia ngerasa ya agak-agak perutnya agak sakit dan agak mual juga. Nah keesokan harinya setelah makan pagi si syaman ini ngedatengin Becky. Dia bilang, Becky nanti kamu sama Anna datang ke pondok saya akan memberikan sesi meditasi privat untuk kalian berdua. Ini khusus untuk murid-murid pilihan saya. Mendengar kata-kata murid-murid pilihan, Becky langsung mengiyakan tanpa pikir panjang. Tapi Becky nggak sadar kalau ajakan si syaman ini adalah awal dari musibah yang akan menimpa Becky.
Singkat cerita, akhirnya Becky dan Anna diajak ke pondok milik si syaman tadi. Dalam pondok itu, syaman ini mulai membakar wangi-wangian dan membaca mantra-mantra. Setelah itu, Becky sama Anna pelan-pelan diminta ikut membaca mantra. Mereka ikut pelan-pelan dan pelan-pelan lagi. Si Becky juga ngerasa mulai kayak tadi malam sebelumnya. Dia mulai merasa seperti terhipnotis. Kepalanya mulai ringan dan dia mulai ngerasa nyaman. Dan setelah itu si syaman ini mulai memberikan batok kelapa yang berisi ramuan ya racikan dari si syaman tadi. Syaman sempat tanya ke Becky, "Becky, apa kamu siap menggunakan potensi terbesar dalam diri kamu? Apa kamu siap mengalami kebangkitan spiritual dalam diri kamu?" Becky langsung mengiyakan. Tapi saat itu waktu Becky bilang mengiyakan itu, Becky tuh ngerasa seakan-akan tuh kok aneh ya. Badan saya tuh dengar suara saya ngomong tapi seakan-akan bukan saya ngejawab. Kata itu Becky kayak terlepas dari raganya. Nah, pada saat itu si Becky dalam keadaan gak sadar, tiba-tiba syaman tuh bilang, "Untuk memenuhi ritual ini, saya dan kamu tuh harus menikah secara spiritual. Dan untuk melengkapi proses pernikahan kita harus melakukan hubungan suami istri." Waktu itu sebenarnya Becky sempat ngerasa, loh yang bener aja, masa sih ritual seperti ini? Becky mau menolak tapi saat itu Becky gak berdaya. Becky tuh mengiyakan, "Iya saya mau, saya akan melayani kamu sebagaimana seorang istri melayani suaminya." Katanya Becky, dia bisa mendengar dia ngomong seperti itu tapi seolah-olah bukan dia yang ngomong. Dan setelah itu akhirnya Becky pun berhubungan suami istri dengan si syaman tadi. Dan selama Becky ini melakukan hubungan suami istri dengan syaman, Becky yang merasa marah, jijik, dia pengen teriak, pengen melawan. Tapi dia kayak gak berdaya, kayak terhipnotis sama si syaman. Dan lebih parah lagi, di tengah-tengah ritual tadi, syaman ini ngajak Anna untuk ikut berhubungan seksual dengan mereka berdua. Dan ketika itu, si Anna ini sama sekali gak melawan. Dia menurut aja apa yang disuruh oleh si syaman tadi. Katanya Becky setelah itu yang dia ingat dia diantar kembali ke pondok tempat dia nginap. Dan keesokan paginya, waktu pengaruh dari ramuan yang diberikan oleh syaman tadi mulai reda, Becky mulai sadar nih. Dia merasa sangat jijik sampai dia muntah-muntah. Selain itu juga ngerasa kepala sama perut itu sakit sekali. Dan si Becky ini ingat jelas apa yang dilakukan oleh dia, Syama dan Anna di malam sebelumnya. Tapi saat itu Becky nggak tahu harus berbuat apa karena semua sudah kejadian. Dan selama 3 hari Becky ini terpaksa mengikuti kegiatan di desa tersebut. Dan selama 3 hari itu juga setiap malam Becky dan Anna itu sama-sama harus melayani si syaman melakukan hubungan suami istri bertiga. Selama melakukan hubungan suami istri tersebut, si Becky ini ngerasa kayak gak berdaya. Karena entah apa yang dikasih syaman tadi di ramuan itu sampai dia gak berdaya melawan. Pikirannya Becky tuh ada gitu, nyuruh dia untuk lari-lari teriak minta tolong. Tapi saat itu badan tuh nurut aja. Dan di hari keempat akhirnya Becky nekat untuk kabur. Walaupun saat itu dia sama sekali nggak megang dompet, nggak pegang handphone, dia kabur di desa itu dengan cara menumpang truk sayur yang kebetulan lewat di sana. Dan sampainya di kota, Becky ini langsung melapor ke kantor pihak yang berwenang. Dia cerita apa yang dia alami, dan kemudian setelah itu oleh pihak yang berwenang, Becky ini dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum. Waktu dokter melakukan pemeriksaan terhadap Becky, memang dokter menemukan adanya tanda-tanda persetubuhan. Ada memar di bibir kemaluannya Becky, dan saat itu juga ditemukan di kemaluannya Becky itu ada bercak-bercak sperma. Dan saat diperiksa di bawah mikroskop, diperkirakan itu persetubuhannya terjadi kurang dari 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Becky juga menceritakan apa yang dia alami ke dokter yang memeriksa. Dan saat itu dokter ini merujuk Becky untuk melakukan pemeriksaan toksikologi. Tapi saat itu hasil toksikologi urin dan darahnya Becky semuanya negatif terhadap zat-zat berbahaya. Nah, akhirnya Becky dibawa ke bangsal kejiwaan untuk bertemu dengan dokter spesialis kesehatan jiwa. Pelan-pelan dievaluasi, ditanya-tanya apa yang terjadi. Dan selama diwawancara dokter tadi, Becky itu sering cerita bagaimana dia seolah-olah mengalami proyeksi astral, penyembuhan spiritual, dan hal-hal berbau mistis lainnya. Dan ternyata dokter spesialis kejiwaan yang mengevaluasi Becky rupanya tuh pernah mendengar tentang ritual yang diikuti oleh Becky dan peserta-peserta lainnya. Ritual tersebut yang bertujuan agar para pesertanya ini mengalami pencerahan spiritual. Ritual ini terinspirasi dari suku Amazon. Dan setiap kali melakukan prosesi, mereka itu menggunakan tanaman yang bisa memicu halusinasi bernama ayahuasca. Ayahuasca ini punya kandungan zat aktif berupa dimetiltriptamin dan monoamin oksidase inhibitor.
dimethyltryptamin ini begitu masuk dalam tubuh dan diserap ke otak, itu akan mempengaruhi berbagai macam kimia otak, dan efeknya penggunanya nanti akan mengalami halusinasi, perubahan nafsu makan, perubahan mood. Dan efek dari dimethyltryptamin ini akan diperparah dengan monoamin oksidase inhibitor, karena dia mencegah ya zat-zat aktif ini dipecah. Jadi zat aktif ini akan lebih lama berada dalam tubuh, dan otomatis halusinasi dan efek-efek lainnya tadi akan lebih parah dialami oleh penggunanya. Dan mereka yang menggunakan ayahuasca ini selalu merasa seakan-akan mendapatkan pencerahan spiritual. Mereka melihat ya halusinasi, kadang-kadang mereka juga merasa seperti disembuhkan jiwanya. Padahal ya secara medis mereka itu cuma mengalami halusinasi dan juga perubahan suasana hati. Beberapa jurnal kedokteran pernah membahas efek ayahuasca ini. Ya rencananya mungkin akan diteliti untuk digunakan dalam terapi psikiatrik, tapi masih dalam proses penelitian. Prosesnya itu masih panjang sekali. Dokter yang meriksa Becky dengan tegas berkata, tapi apa yang dilakukan syaman terhadap Becky bukan bagian dari ritual. Sang syaman ini sudah jelas melakukan kekerasan seksual terhadap Becky. Pihak yang berwenang kemudian mendatangi desa yang dimaksud. Waktu mereka datang ke desa tersebut, mereka sempat sangat berhati-hati karena mereka ingat bagaimanapun sosok syaman ini kemungkinan besar tuh dianggap sebagai sosok yang dihormati oleh penduduk desa. Kok mereka main tangkap aja, bisa-bisa penduduk desa nanti akan melawan. Tapi herannya waktu pihak yang berwenang datang, penduduk desa tuh sama sekali nggak melakukan perlawanan. Penduduk desa mengaku kalau mereka tuh sama sekali nggak tahu menahu tentang apa saja yang dilakukan oleh syaman pada peserta camp spiritual tadi. Dan saat ditanya oleh pihak yang berwenang, syaman ini ngaku kalau memang dia menggunakan ayahuasca pada setiap ritual. Dan syaman ini juga menjelaskan tentang ritual perkawinan yang dilakukan terhadap Becky sama Anna. Dan syaman ini bilang, di budaya kami itu wajar-wajar aja kalau saya tuh punya hubungan dengan lebih dari satu perempuan, mau 1, 3, sampai 10 sekalipun wajar, kan saya adalah syaman. Lagi pula, saya tuh sama sekali gak ada unsur memaksa Becky ataupun Anna kok. Waktu kami melakukan hubungan suami istri, kita suka sama suka. Waktu itu juga Becky sama Anna meminum ramuan tadi tuh secara sukarela kok, sama sekali gak saya paksa. Coba bapak-bapak di sini tanya ke Becky sama Anna, apa ada saya memaksa mereka? Gak ada kan? Tapi saat itu pernyataan dari syaman dibantah oleh para penduduk desa. Dan bahkan kepala desa tersebut dengan marah dia bilang menyetubuhi orang yang dalam keadaan tidak sadar itu adalah kekerasan seksual, itu adalah kejahatan. Dan penduduk desa kami tidak pernah membenarkan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Dan saat tahu kalau syaman ini sudah menodai ritual yang seharusnya dianggap sakral di desa mereka, seluruh penduduk desa sepakat syaman akan diusir dari desa mereka. Dan pada akhirnya syaman harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dan saat dilakukan penyidikan akhirnya ketahuan kalau ini bukan pertama kalinya terjadi. Syaman sering melakukan kekerasan seksual pada peserta-peserta perempuan sebelumnya. Dan herannya para peserta ini sama sekali nggak sadar kalau mereka itu sudah jadi korban kekerasan seksual. Ada perempuan di desa tersebut yang sangat menyayangkan kenaifan sebagian murid-murid si syaman tadi. Perempuan ini bilang, orang yang datang dari luar desa kami seringkali terlalu meromantisasi sosok si syaman ini. Mereka nggak melihat syaman itu sebagai seorang manusia. Kadang mereka tuh nggak paham dengan budaya di desa kami. Kami ini para penduduk melihat syaman seperti manusia biasa. Dia bisa berbuat salah, dia bisa punya hawa nafsu. Tapi sayangnya enggak dengan orang-orang yang datang ke sini. Mereka menganggap syaman ini tuh separuh dewa. Dan bahkan ada yang menganggap dia itu benar-benar dewa. Dan gara-gara inilah mereka jadi gampang ditipu oleh syaman. Setiap orang pasti pengen punya fisik dan mental yang sehat. Dan memang nggak salah mencari bantuan misalkan kita merasa kesehatan fisik atau mental kita terganggu. Tapi kita juga harus tahu kemana kita mencari bantuan yang tepat. Salah satunya ke tenaga medis profesional. Kalaupun kita ingin mencari pengobatan alternatif, pastikan kalau kita cari tahu lebih dulu tentang metode pengobatan tersebut. Karena ingat, salah satu kesalahan paling fatal adalah seseorang mengkultuskan diri mereka atau orang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.